Seringkali pada saat kita menjalani hubungan berpasangan, kita itu bukan kita, mungkin pasangan kita itu bersikap seenaknya. Dia melakukan apa yang enak buat dia, kadang-kadang kita juga melakukan apa yang enak menurut kita. Jadi kita keras kepala dengan apa yang kita sukai, dengan opini kita, dengan keyakinan kita. Kita nggak mau diajak buat berdiskusi. Padahal sebuah hubungan kalau di kelas cinta itu adalah milik bersama. Milik apa, teman-teman? Milik bersama. Artinya hubungan itu bukan milik laki-lakinya ataupun milik perempuannya. Si pemilik hubungan itu adalah kedua orang itu, si laki-laki dan perempuannya. Mereka adalah pemiliknya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, perbedaan keputusan, perbedaan keinginan, yang mutusin solusinya, ya, yaitu kedua orang itu, karena pemiliknya mereka berdua, betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan, kita bicara gitu ya, sebuah perusahaan dimiliki oleh pemilik modalnya itu dua orang, gitu loh, pemilik perusahaannya. Jadi kalau misalnya mau menentukan perusahaannya mau ngapain, perusahaan yang mau jual produk baru, perusahaan yang mau buka toko baru atau apa, itu keputusan dari salah satunya atau keduanya, saya tanya. Keduanya kan? Nah, sama di dalam hubungan relasi cinta dan rumah tangga, setiap kali kita mengambil keputusan, perbaikan, koreksi, penyesuaian, itu sesuatu yang sifatnya harus dilakukan bersama-sama. Jadi masing-masing sering cerita, aku senangnya gini, pengennya gini, baiknya begini, yuk kita lakukan gini. Terus pasangan juga ngomong gitu, aku senangnya gini, pengennya gini, baiknya begini, mari kita lakukan gini. Seringkali kan ada perbedaan, karena kita adalah dua orang yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, pendidikan yang berbeda, selera dan preferensi berbeda, jadi seringkali ada yang bertubrukan. Nah, disinilah tepatnya buat kita saling berusaha denger apa yang dipengenin sama pasangan. Kenapa dia pengen itu? Cara kita untuk berusaha menemukan solusi itu begitu. Cari tahu dulu pasangan sukanya apa, pengennya apa, kenapa begitu, sejak kapan dia begitu, apa sih dasar pemikirannya, didengar dulu. Lalu gantian, pasangan juga gitu. Bukannya ini memaksakan, ini yang paling benar, enggak. Tapi nanya juga gitu loh. Baiknya gimana, latar belakangnya apa, seharusnya gitu. Idealnya begitu, karena yang punya hubungan itu adalah kedua orang. Jadi harus sama-sama saling mendengarkan. Ya, kalau pakai bahasa yang sedang saya mau pakai sekarang adalah saling mempengaruhi. Jadi artinya, misalnya pacaran atau rumah tangga A dan B ya. Jadi pada saat mengambil keputusan, si B itu pengen tahu dulu menurut si A tuh apa, baiknya apa, dipelajarin dulu. Si B gitu sebelum ngambil keputusan. Demikian juga si A. Tanya sama si B, maunya apa dan segala macam. Kalau ada perbedaan, semakin banyak perbedaan, semakin diskusi. Bukannya malah ngalah. Nah, ini yang sering terjadi nih. Yang sering terjadi dalam hubungan adalah ngalah. Jadi misalnya A dan B, balik lagi ke tadi, mereka berbeda pendapat tentang sesuatu, akhirnya si B ngalah sama si A. Ya, jadi yang menang terus, yang mempengaruhi terus cuman si A. A yang nentuin. A yang ngambil keputusan, A yang mengganti seenak standarnya si A, sementara si B ngikut aja. Nggak bisa gitu. Hubungan itu kekuatannya harus seimbang. Pemiliknya dua orang. Ya, mungkin yang pegang setir pada saat itu satu orang, karena setir kalau dipegang dua orang bakalan rebutan, ya. Mungkin yang pegang setir pada saat itu cuma satu aja, entah si A atau si B. Tapi sebelum belok, nanya dulu, gitu loh. Sebelum berhenti, nanya dulu, komentar dulu, diskusi dulu, gitu loh. Baiknya kita makan apa nih, A atau B atau C? Dan pasangan kita bilang, kayaknya enaknya C deh. Terus kita tanya, kenapa C alasannya? Misalnya kita nggak mau C ya, kita maunya A. Sebelum kita langsung bilang, A aja, A lebih enak, atau A lebih dekat, atau A ada diskon. Kita dengar dulu, kenapa C? Dia bilang C gini. Oh, di C ada apa aja? Kita berusaha menyimak dulu ya. Kalau kita keras kepala, kita maksain A yang paling enak, ada kemungkinan pasangan kita ngalah. Ketika pasangan kita ngalah, akhirnya kita makan di A. Sampai di titik itu kelihatannya oke-oke aja. Tapi pihak yang mengalah itu, ya, kalau cuma ngalah sekali sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau itu keterusan, pihak yang ngalah itu bakalan dongkol. Pihak yang ngalah itu bakal ngerasa sakit hati, tidak dihargai, tidak dipedulikan, dan pihak yang menang ini makin lama makin keras, makin stiliak,
makin sok pede bahwa keputusan dia adalah sesuatu yang paling baik dan dia paling benar. Ketika terjadi perbedaan seperti itu, hubungan sudah masuk dalam kondisi yang tidak sehat. Saya nggak langsung bilang toksik ya, cuma bilang aja nggak sehat. Karena yang satu menang terus, yang satu itu mengalah terus, yang satu mengendalikan yang lain, yang satu jadi pemilik, yang satunya lagi itu cuma penumpang. Nggak bisa begitu. Nah, keras kepala yang saya maksud dalam video kali ini adalah yaitu ada satu pihak yang ngotot harus pakai cara dia, harus pakai strategi dia atau selera dia. Cuman itu yang paling benar. Dan itu adalah awal dari hubungan yang tidak sehat. Mungkin suatu saat akan berubah jadi toksik dan saling menyakiti, tapi awalnya adalah nggak sehat dulu. Dengan ketidakseimbangan seperti itu, ya, yang satu selalu di atas, yang satu selalu di bawah, dan mereka nggak pernah mau sama berbagi setir istilahnya. Disitulah hubungan mulai jadi tidak sehat. Nah, ada istilah di bahasa Inggris namanya accepting influence. Menurut penelitiannya John Gottman, sebuah rumah tangga yang baik, pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang suaminya mau denger dan dipengaruhi sama istrinya. Saya ulang lagi sekali lagi, ya. Sebuah pernikahan yang baik, yang sehat, yang harmonis, yang bisa bertahan dengan sangat lama dan enak ya, bukan cuma bertahan doang, tapi bertahan lama, harmonis, itu adalah ketika suaminya mau denger dan dipengaruhi sama istrinya. Nah, sampai di titik ini kan teman-teman kan jadi sadar kayak, apakah faktor istri mau denger dan dipengaruhi sama suami itu mempengaruhi keharmonisan? Jawabannya ya sebenarnya mempengaruhi, tapi masalahnya gini, perempuan udah biasa mau denger, perempuan udah biasa mau dipengaruhi, perempuan udah biasa mau peduli dan mau mengalah gitu. Perempuan udah biasa. Jadi ketika perempuan ngelakuin kayak gitu nggak terlalu ngepek-ngepek amat. Justru yang paling ngefek adalah, yang paling bikin hubungan jadi sehat luar biasa, ketika seorang suami mau denger, mau peduli, mau mengakui dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh istrinya. Artinya tidak bisa menang sendiri, tidak bisa ngotot jadi pemimpin yang selalu mengambil keputusan. Nggak bisa kayak gitu. Kalau ditanya, Lex, orang tua aku di rumah atau kakek nenek itu di rumah kok, mereka bertahan sampai usia tua, mereka tidak bercerai, mereka bertahan sampai di usia, sampai akhirnya pisah, salah satu meninggal gitu kan, tapi mereka bisa bertahan tuh, padahal cuma satu orang yang mengambil keputusan terus. Setuju kalau Anda ngelihat dari bertahannya, karena banyak bisnis di luar sana yang juga sebenarnya bertahan. Kalau mau dilihat, itu toko dari dulu sampai sekarang selalu di sana, tapi kita nggak tahu di dalamnya, dapurnya, keadaan finansial dari toko atau bisnis itu sementara berdarah-darah. Memang dia bertahan. Saya ingat ada di dekat rumah saya ada sebuah ruko, jajaran ruko di pinggir tol ya, yang dari semenjak entah kapan tahu, seingat saya selalu ada franchise itu tuh, franchise makanan luar negeri itu di situ. Dia selalu di sana dan itu selalu 2 tingkat. Dari semenjak saya nggak tahu dari semenjak kapan, dari kecil kayaknya saya selalu ada di situ. Sampai hari ini masih di situ. Kalau kita cuma lihat sekilas, wah untung berat itu tempat. Betul nggak? Wah itu pasti tempatnya hoki banget. Kalau dilihat dari segi bertahan berpuluh-puluh tahun, itu kelihatannya keren. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dekat lagi, kalau kita masuk ke dalam restorannya, saya beberapa kali terpaksa makan di sana. Saya masuk ke restorannya, ternyata AC-nya nggak dingin, panas. Pelayanannya lambatnya luar biasa, ya kan? Makanannya biasalah, franchise standar gitu kan. Terus juga mejanya, terus peralatan makannya itu tidak level standar yang kayak kalau restoran sama tapi di tempat lain. Dan kalau diperhatikan, ternyata yang makan di sana pada saat saya lagi makan tuh cuma secuil, padahal mejanya bisa sampai 30, tapi yang makan sama saya paling cuma 2 atau 3 orang. Nah, kalau dilihat detailnya kita bisa tahu, oh ini bukan soal mereka bertahan karena mereka laku, tapi kayaknya mereka bertahan mungkin karena sudah terlanjur beli gedungnya atau sudah kontrak gedungnya 15 tahun. Jadi, makanya mereka nggak pindah-pindah dari tempat ini, mereka bertahan aja. So, ketika kita lihat ada banyak pasangan, tentu papa mama kita, om tante kita yang mereka bertahan puluhan tahun, padahal lakinya itu nggak pernah mau denger, nggak mau dipengaruhin, lakinya keras kepala dan egois. Kok bisa seperti itu? Ya bisa aja bertahan sampai tua. Karena saya yakin ada berapa banyak teman-teman di sini pacaran mungkin,
Anda sudah pacarannya lama, mungkin udah sampai 3 tahun, gitu kan, tapi nggak happy karena lakinya, gitu. Biasanya sih lakinya ya, biasanya ya, nggak selalu lakinya, nanti saya akan cerita di belakang, tapi biasanya lakinya itu keras kepala, lakinya egois, nggak mau dibilangin. Kalau misalnya perempuan yang ngomong, ngasih opini, ngasih masukan, ngasih teguran, langsung dibantah. Ya, tidak mau berbagi kuasa istilahnya, tidak mau peduliin apa kata pacar atau apa kata istri. Nah, itu salah satu indikator hubungan yang tidak sehat ya menurut penelitiannya.